Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Oke, jadi pada hari Alhamdulillah. ini kita akan, Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan bertemu di Lokakarya 3, di mana terkait judul dari Lokakarya 3 yaitu peran pemimpin dalam mengembangkan pembelajaran. Selanjutnya, eh, sebelum kita masuk lebih jauh, kita berbicara dulu terkait kesepakatan kelas yang selama ini kita sudah buat. Ya, ada beberapa kesepakatan kelas. Nantinya Bapak Ibu silakan memanfaatkan yang menjadi kesepakatan kita di dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Selanjutnya, Ibu Bapak, tujuan sesi kita pada malam hari ini yaitu peserta dapat memahami peran pemimpin serta keterkaitannya dengan pengembangan pembelajaran. Nah, nanti ke depannya Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran ini, Bapak Ibu diharapkan untuk lebih aktif ya, untuk mengisi di link Padlet, kemudian menyampaikan dari hasil yang sudah Ibu Bapak tuliskan di link Padlet nantinya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya adalah agenda sesi. Jadi agenda sesi kita pada malam hari ini yaitu pendahuluan ya yang kita lalui saat ini yaitu kurang lebih 2 menit. Kemudian kegiatan inti 6 menit. Kemudian selanjutnya adalah penutup 2 menit. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke pertanyaan pemantik terkait pertemuan kita pada malam hari ini, setelah Ibu Bapak mempelajari modul yang sudah ada di LMS, nah menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Ibu Bapak atau Bapak Ibu tentang peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran? Silakan tuliskan di kolom chat untuk tingkat pemahaman Bapak Ibu. Oke, Ibu Henilda 7, kemudian Ibu Mariana 7, Ibu Tua, Ibu Nur. Belum muncul Ibu Nur punya. Oke, jadi semuanya di tingkat 7 terkait pemahaman Bapak Ibu terkait modul yang ada di dalam LMS yang Ibu Bapak sudah pelajari. Selanjutnya, terlepas dari apa namanya di dalam pertemuan kita pada malam hari ini, kita ada dua pertanyaan pemantik yang nanti Bapak Ibu akan menjawabnya di dalam eh, chat apa namanya di dalam Padlet ya. Nanti Ibu menuliskan yang pertama itu terlepas dari kurikulum apapun, apa peran pemimpin menurut Bapak Ibu. Terus kemudian yang kedua, seperti apa peran penting pemimpin dalam pembelajaran menurut Bapak Ibu. Oke, jadi untuk memperhemat waktu, saya kirimkan linknya di chat box ya untuk Bapak Ibu mengisikannya. Oke, sebentar. Saya akan kirimkan di chat box linknya. Nah, saya sudah kirimkan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk masuk ke link Padletnya. Saya akan pindah share screen-nya ke sana ya, ke Padlet. Nah, sudah nampak ya. Nah, silakan diisikan waktunya 1 menit ya, Ibu Bapak ya, untuk mengisikan. Untuk pertanyaan keduanya di bagian bawah ya, pertanyaan keduanya yang di bawah ini, ya, pertanyaan satu di atas.
Dan di sini sudah ada satu yang menuliskan, yaitu memotivasi atau menginspirasi hingga menjadi teladan dalam hal integritas. Kemudian mendukung perubahan-perubahan positif. Nah, kemudian di slide 2 ya, membangun suasana kerja sama dan memfasilitasi komunikasi. Oke. Oh, yang satunya terlalu di pinggir ini. Oke, saya bantu ketengahkan. Oh ya, oke, menjadi penghubung antara berbagai pihak seperti guru, orang tua, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya. Oke, sekaligus yang di pertanyaan pemantik kedua ya, Bapak Ibu ya, di bagian bawah. Seperti apa peran penting pemimpin dalam apa namanya dalam pembelajaran menurut Bapak Ibu? Oke, waktunya menulis di Padlet saya rasa cukup ya. Saya persilakan untuk jadi gini supaya teratur enak. Nanti sebentar satu orang yang akan menyampaikan di pertanyaan pemantik satu, ya. Kemudian satu orang lagi menyampaikan di pertanyaan pemantik kedua, dan satu orangnya nanti akan masuk di penyampaian refleksi terakhir, ya. Jadi akan bergantian, semua akan dapat bagian. Oke, untuk yang di pertanyaan pemantik satu, siapa yang akan menyampaikan secara langsung? Saya persilakan untuk langsung raise hand. Oke, saya persilakan. Ibu Mariana ternyata yang sudah raise hand. Silakan Ibu Mariana menyampaikan dari pertanyaan pemantik satu. Mic-nya Ibu. Setengah mati buka itu. Iya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. eh itu saya sengaja sudah raise hand dari tadi. Baik, di situ saya untuk poin pertama bahwa mendukung perubahan perubahan positif di sekolah. Iya, terlepas dari kurikulum apapun itu, peran pemimpin adalah dia yang melakukan perubahan-perubahan positif. Karena berangkat dari pengalaman kami melihat ada pergantian pemimpin dan ternyata memang pemimpin yang dibutuhkan itu adalah sosok pemimpin yang memang melakukan perubahan positif, yang memberikan dampak-dampak baik, apalagi ketika berada di sekolah. Pemimpin itu sangat dibutuhkan perannya, misalnya pemimpin di sekolah, head kepala sekolah, kemudian pemimpin dalam belajar itu adalah guru misalnya. Jadi mereka itulah yang membawa perubahan-perubahan kepada murid melalui langkah-langkah bermakna atau melalui kegiatan-kegiatan bermakna kepada bawahan-bawahan mereka atau kepada murid-murid. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Bu Mariana atas penyampaiannya terkait pertanyaan pemantik satu. Kita lanjut kepada Ibu Henilda untuk menjawab pertanyaan pemantik dua. Ya, terima kasih Pak Fasil atas pertanyaannya. Saya menjawab peran penting pemimpin dalam pembelajaran menurut saya itu membangun suasana kerjasama dan memfasilitasi komunikasi. Kita tahu bersama bahwa pemimpin dalam pembelajaran itu bagaimana caranya dapat menciptakan belajar yang kondusif, mengoptimalkan hasil belajar ya tentunya dengan membangun suasana kerjasama yang nyaman, kerjasama yang kondusif, dan memfasilitasi komunikasi di dalam lingkungan agar pembelajaran itu betul-betul mengoptimalkan hasil belajar. Seperti itu peran pemimpin dalam pembelajaran menurut saya, Pak. Oke, terima kasih Bu Henilda. Jadi pemimpin itu harus ada eh, bagiannya di dalam pembelajaran bersama murid dan guru ya. Oke, terima kasih Ibu Bapak semua yang sudah menyampaikan pendapatnya terkait eh, pembelajaran kita pada malam hari ini. Kita lanjut Bapak Ibu. Jadi terkait pembelajaran kita di lokakarya ketiga ini, pesan kuncinya adalah
sebenarnya pemimpin itu memiliki peran yang sangat penting ya, seperti yang saya dengarkan tadi dari pendapat masing-masing ibu-ibu, bahwa pemimpin harus memiliki visi memang ya, dan arahan yang jelas, mendorong inovasi dan kreativitas, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang positif, kemudian meningkatkan kualitas guru, kemudian berkolaborasi serta berkomunikasi secara efektif, kemudian mengambil keputusan berdasarkan data, tidak sembarangan mengambil keputusannya, kemudian mendorong pembelajaran yang berkelanjutan. Oke, Bapak Ibu, jadi pembelajaran kita atau pertemuan kita pada malam hari ini saya rasa cukup. Tetapi sebelum kita menutup kegiatan kita pada malam hari ini, eh, kita refleksi dulu. Mungkin Ibu Nur yang bisa merefleksikan apa yang Bapak Ibu dapatkan dari sesi kali ini. Saya persilakan Ibu Nur. Bu Nur, mic-nya belum di-open. Terima kasih Pak. Dari pembelajaran kita pada hari ini, saya bisa mengambil satu hikmah atau refleksi bahwa seorang pemimpin itu harus mampu menjadi agen perubahan, di mana sebagai seorang pemimpin dia bisa menjadi tolak ukur bagi berhasilnya suatu pembelajaran. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Nur atas refleksinya. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat-sehat selalu. Jadi untuk pertemuan kita pada malam hari ini saya rasa cukup apa yang sudah menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada Ibu Bapak semua yang sudah hadir. Ya, kemudian apa yang menjadi pertemuan kita kali ini semoga kedepannya akan Siap. perkembangan untuk Bapak Ibu semua. Ya, sekian pertemuan saya tutup. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu. Sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.